Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustadz Rozi masih bisa dipertemukan dengan kalian semua walaupun toh hanya melalui video. Pada kesempatan kali ini Ustadz Rozi akan menjelaskan tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi lanjutan materi yang kemarin. Karena kemarin itu keragaman budaya yang ada di Indonesia Ustadz Rozi masih menjelaskan setengah. Jadi sekarang Ustadz Rozi menjelaskan yang terusannya, yang setengahnya. Sebelum masuk ke pembahasan, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar dulu. Agar apa? Agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita maukan dari pembelajaran itu kita bisa mengambilnya dan menjadikan manfaat pada kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa berguna dan bermanfaat terhadap kehidupan kita ke depannya nanti. Baik, langsung sambil melihat video ini bisa dibuka buku modulnya, karena pembahasan yang Ustadz Rozi sampaikan tidak jauh-jauh dari buku modul. Jadi monggo silakan dibuka buku modulnya sambil melihat dan menyimak video ini di halaman 15. Hidup di tengah keberagaman. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Yang pertama, indahnya hidup berbineka. Pada pita lambang burung Garuda tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu arti dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika apa? Nah, insya Allah semuanya tahu apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kita hidup berbeda-beda. Ada apa? Kemarin yang membedakan faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia ada berapa? Ada 5. Yang pertama, ras. Yang kedua, suku, kemudian pengaruh keadaan geografis, kemudian pengaruh kebudayaan dari luar, dan yang terakhir adalah adat istiadat. Ya, itu kan kita sudah ada 5 perbedaan, ada 5 faktor penyebab keberagaman. Jadi 5 ini yang membedakan kita. Tapi kita tetap hidup pada satu jua, kita tetap rukun. Antar tetangga, antar suku, antar ras, antar beda warna kulit, kita tetap menyapa kalau bertemu. Kita tetap bertegur sapa. Jadi kelihatan indah kalau kita hidup berbineka, kalau kita hidup berbeda-beda, tetapi kita masih bisa rukun. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sama yang sudah Ustadz Rozi sampaikan tadi. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan.
Jadi karena adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia ini menjadi satu kesatuan. Contoh, sebelum Indonesia merdeka atau sebelum Indonesia menyatakan merdeka, itu kan kita kan dijajah oleh Belanda. Nah, tidak mungkin toh kita bisa, Indonesia ini luas, hanya satu daerah saja yang ingin Indonesia merdeka. Sedangkan sekutu itu segitu banyaknya. Kira-kira kuat gak satu daerah tadi melawan sekutu yang segitu banyaknya? Semisal satu daerah ini semisal 1 orang, sekutu ini 10 orang. Kira-kira bisa menang gak 1 orang dengan lawan 10 orang tadi? Ya, kemungkinan besar tidak bisa menang ya. Soalnya 1 banding 10. Kecuali kalau 10 banding 10 itu masih adalah, untuk kemenangan masih adalah. Cuman kalau hanya satu daerah melawan sekutu yang segitu banyaknya, kan angka untuk memenangkan peperangan tadi kan tidak ada. Sehingga dari berbagai daerah yang ada di Indonesia waktu sebelum proklamasi, itu dia bersatu menjadi satu kesatuan. Untuk apa? Untuk memerdekakan Indonesia. Karena di berbagai daerah itu tadi menginginkan untuk Indonesia merdeka. Indah toh, apik gitu. Ya apa ya, dilihatnya itu walaupun kita berbeda ras, berbeda suku, berbeda warna kulit, tapi kita itu masih bisa bersatu. Masih bisa bersatu untuk melawan penjajah agar Indonesia ini merdeka. Sangat-sangat indah. Itu salah satu contoh dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pergaulan sehari-hari, kamu akan bertemu dengan keanekaragaman. Kamu akan berbeda dengan teman-temanmu. Mungkin kamu dengan temanmu berbeda dalam kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya, dan agama. Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain, dan orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Nah, itulah yang membuat menjadi indah. Jadi, semisal Ustadz Rozi dengan Fulan. Ustadz Rozi warna kulitnya sawo matang, sedangkan Fulan ini berwarna kulit yang putih. Tapi Ustadz Rozi tetap berteman, dan Fulan masih bisa berteman dengan Ustadz Rozi. Walaupun Ustadz Rozi dan Fulan ini berbeda warna kulit, tetapi kita masih berteman, kita masih bertegur sapa, kita masih ngobrol bersama. Itulah titik keindahan kita hidup berbineka, titik keindahan kita hidup berbeda-beda. Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi, perbedaan yang kita terima ini itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kalau itu pemberian dari Allah SWT, masa kita mau mengkufurinya? Masa kita mau tidak bersyukur? Aduh, warna kulitku kok sawo mateng sih, warna kulitku kok coklat sih, aku kok ireng sih, sedangkan koncoku iku putih-putih. Ya apa ya caranya ben iso putih? Lah, itu kan kayak apa ya? Kita tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan, atas nikmat yang telah kita diberikan warna kulit coklat sawo mateng. Itu adalah nikmat dari Tuhan, itu adalah anugerah dari Tuhan yang harusnya kita syukuri, yang harusnya kita nikmati, tidak boleh mengeluh. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi itu tadi, adanya perbedaan itu juga anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harusnya, bukan yang harusnya, jadi memang harus kita syukuri, memang harus kita nikmati. Kemudian di antara orang akan kemudian dengan demikian kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan.
Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup semakin indah. Jadi kalau semisal sampean Ustadz Rozi dengan Fulan tadi berbeda warna kulitnya, kemudian Ustadz Rozi marah kepada Fulan, berarti kan sama halnya Ustadz Rozi ini marah kepada Tuhan. Karena apa? Pemberian warna kulit sawo matang ini adalah anugerah dari Tuhan. Sedangkan Ustadz Rozi tidak terima atas pemberian kulit sawo matang ini, dan Ustadz Rozi marah kepada Fulan. Berarti kan sama halnya Ustadz Rozi tidak bersyukur atas anugerah atau pemberian dari Tuhan. Ustadz Rozi mengkufuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi itu nanti akan, kalau semisal kita berbeda warna kulit ya, kemudian kita marah, kemudian kita ingin bertengkar gara-gara perbedaan warna kulit, ya janganlah. Jadi yang perlu diingat tadi, yang perlu digarisbawahi tadi, perbedaan itu juga datang dari anugerah Tuhan. Jadi perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita syukuri, yang harus kita nikmati. Yang perlu digarisbawahi itu tadi ya. Jadi agar kita itu bisa terus rukun sama teman-teman kita, tidak ada perselisihan di antara teman-teman kita. Di antara kita dan teman-teman kita tidak ada perselisihan hanya karena perbedaan saja. Perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa yang dipakai. Nek nang Surabaya iku nggawe kon, nek nang Jakarta iku biasanya nggawe lo gue. Hanya karena itu kita menjadi bertengkar, kan yo lucu sih. Jadi ndak perlulah. Jadi harusnya kita menikmati itu, kita mensyukuri itu. Oh, itu juga menjadi salah satu pengetahuan bagi kalian. Semisal mayoritas yang ada di sini ini hidupnya di Surabaya. Kalau bilang kamu itu kan kon. Sedangkan kemudian kita bertemu dengan orang Jakarta. Kalau bilang kamu itu lo. Kan sebagai pengetahuan baru. Oh, berarti kalau di Jakarta itu kalau bilang kamu itu pakai kata-kata lo, sedangkan di Surabaya itu pakai kata-kata kondo. Menjadi pengetahuan baru bagi kalian semua yang belum tahu daerah Jakarta ini, semisalnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi menambah pengetahuan baru dari perbedaan bahasa tadi bagi yang belum tahu. Kemudian tanpa persatuan dan kesatuan, setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga, hidup tidak akan nyaman. Salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya bergotong royong membangun rumah, gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Jadi tanpa adanya persatuan dan kesatuan, setiap orang itu akan mementingkan dirinya sendiri. Alah ya wis, pokoknya urip wis bener, kayak apa ngurusi wong liya. Jadi akan seperti itu. Jadi nanti jatuhnya kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, nanti jatuhnya kita egois, mau menang sendiri, tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Pokoknya aku tok sing bener. Nanti jatuhnya seperti itu kalau kita tidak mau menerima persatuan kesatuan yang ada di Indonesia. Jatuhnya nanti seperti itu. Nah, contoh konkret dari adanya persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia ini adalah, contoh kecil adalah gotong royong yang biasanya dilakukan di masyarakat, yang biasanya dilakukan di kampung. Entah itu seminggu sekali, entah itu 1 bulan sekali, pasti ada gotong royong. Membersihkan selokan kayak, atau apa kayak, semisal kayak 17-an itu. Jadi ada juga yang 1 tahun sekali, gotong royongnya itu hanya pas waktu 17-an tok. Yang ngecat jalan, yang buat umbul-umbul, yang buat apa, itu juga termasuk contoh konkret atau contoh kecil tentang adanya persatuan dan kesatuan yang ada di daerah kita. Adanya gotong royong di setiap kampung atau adanya gotong royong di masyarakat.
Lanjut, yang nomor 2, indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Setiap orang yang hidup dalam masyarakat membutuhkan orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa nyaman, aman, dan tentram. Misalnya dalam bidang keamanan masyarakat. Untuk menjaga keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai jadwal. Semua mendapat kewajiban yang sama, tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak pula memandang asal suku dan agama. Dengan demikian, di masyarakat akan tercipta keamanan dan ketertiban. Itulah salah satu arti pentingnya persatuan dalam perbedaan. Tanpa persatuan dan kesatuan, setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga, hidup tidak akan nyaman. Ini penjelasan yang ini sama dengan penjelasan yang di atas. Penjelasan yang sebelumnya sudah Ustadz Rozi sampaikan tadi. Jadi setiap orang yang hidup di masyarakat ini membutuhkan orang lain. Ya namanya manusia ini kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu yang gimana sih Ustadz Rozi? Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Makhluk yang masih membutuhkan orang lain. Jadi manusia itu makhluk sosial. Dia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Dia masih membutuhkan bantuan orang lain. Kok bisa Ustadz Rozi? Ya bisa. Besok semisal kalau sampai meninggal, masa mau masuk kuburan sendiri? Ayo, masa mau masuk kuburan sendiri? Masa mau mandi sendiri? Masa mau pakai kain kafan sendiri? Kan tidak mungkin toh. Lawang kita sudah tidak bisa, maksudnya tidak punya nyawa, nggak hidup. Tapi kita bisa mandi sendiri, bisa pakai kain kafan sendiri, bisa ngubur sendiri. Lah wong lek dadi wedi ndelok sampean tuh. Wong iki sida mati ta gak? Wong iso adus, iso ngafani dhewe, iso ngubur dhewe. Ya, maka dari itu manusia adalah makhluk sosial. Manusia itu masih butuh orang lain. Manusia masih butuh orang lain. Kondisi sakit sampai Anda bisa ngapa-ngapain. Terus habis itu mau makan itu leren jalan dulu ke dapur. Sedangkan sampean itu sudah tidak bisa apa-apa, sudah lemes, nggak ada tenaga. Ya masa memaksakan diri posisi sakit ini, gak butuh wong liya, aku tak budal dewi, aku sik kuat. Habis itu jatuh. Nah, ya opo terusan kalau kita tidak membutuhkan orang lain. Jadi perlu digarisbawahi lagi, manusia adalah makhluk sosial. Manusia masih membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Contohnya tadi sudah ada 2 contoh dari Ustadz Rozi. Kalau di buku ini contohnya adalah dalam keamanan masyarakat, dalam ronda malam atau jaga kampung. Nah, jaga kampung ini kan namanya kampung ya, kampung kan juga bermacam-macam orangnya, bermacam-macam dari daerahnya. Ada yang orang Surabaya asli, ada yang orang dari Lamongan, ada orang dari Bojonegoro, ada orang dari Ngawi, ada orang dari Jogja, bermacam-macam. Jadi kalau memang di kampung tadi dijadwalkan ronda, ya ndak mandang juga. Oh wong sing kudu ronda iki wong Surabaya tok, soalnya dhek ngerti Surabaya iki ya opo. Nah terus yang dari daerah lain nggak boleh ikut ronda, kan juga warga kampung situ. Berarti kan dia kan mempunyai kewajiban untuk menjaga kampungnya, walaupun dia berasal dari bukan dari daerah Surabaya. Tapi kan dia kan warga kampung sana, berarti mempunyai kewajiban untuk ikut menjaga kampungnya. Agar apa? Agar kampungnya aman, nyaman, dan tentram. Bisa dipahami ya apa yang dimaksudkan Ustadz Rozi? Insya Allah semuanya bisa paham. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ada unsur-unsur budaya. Jadi yang pertama unsur budaya di sini adalah religi, kepercayaan atau agama. Di Indonesia diakui 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu.
Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Jadi di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Ada Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Dan semuanya itu mereka hidup berdampingan semuanya. Ya di contoh kecil saja. Di masyarakat itu kan selain orangnya itu dari berbagai daerah, kan juga dari berbagai kepercayaan, dari berbagai agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha, dan ada yang Konghucu. Dan itu mereka masih bisa hidup rukun di dalam satu kampung tadi. Kemudian unsur budaya yang kedua adalah mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, dan lain-lain. Jadi Indonesia kan memiliki banyak daerah. Ada daerah yang tanahnya subur sehingga mata pencaharian orang-orang di sana atau masyarakat di sana itu bertani, bercocok tanam, beternak itu juga bisa, cocok sekali. Ada juga yang daerahnya di sana itu dia tinggal di pesisir pantai atau pesisir sungai, yang mana mata pencaharian salah satunya yaitu adalah menjadi nelayan, mencari ikan di laut buat pekerjaan mereka. Ya karena yang dekat memang hanya laut. Jadi dia mata pencahariannya menjadi nelayan, mencari ikan. Kemudian unsur budaya yang kedua adalah teknologi peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Selain itu, kebutuhan manusia mulai beragam. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung, alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian dan perhiasan. Jadi teknologi dan peralatan ini juga menjadi salah satu unsur budaya. Orang dulu itu kalau mau ngasih kabar itu ada yang masih lewat burung merpati kalau pernah dengar. Atau kadang itu nulis surat kemudian ditaruh botol kemudian ditaruh di laut, siapa tahu nanti ombaknya mengarah ke orang yang dituju. Kemudian berkembang dengan seiring berkembangnya zaman melalui VAX itu. Jadi modelnya kayak mesin ketik gitu. Jadi sama, tujuannya untuk berkomunikasi dengan orang. Kemudian berkembang lagi ada telepon umum. Kemudian berkembang lagi sampai sekarang ada handphone atau smartphone untuk memudahkan kita berkomunikasi. Kemudian di sisi lain juga ada untuk alat transportasi. Itu juga masuk ke dalam teknologi peralatan perkembangan zamannya. Dulu masih belum ada pesawat, orang-orang yang mau naik haji itu dulu terus gimana Ustadz? Ya naik kapal. Ya mau gimana lagi? Ya memang dulu adanya cuma itu, naik kapal. Kemudian seiring berkembangnya zaman, yang dulunya kalau mau berangkat haji semisal dari Indonesia ke Makkah itu membutuhkan waktu 1 bulan, sekarang sekarang bisa ditempuh hanya dengan waktu 1 atau 2 hari sudah sampai di tempatnya. Kan termasuk perkembangan zaman mengikuti dengan zamannya. Kemudian unsur budaya yang selanjutnya ada kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama, kesenian yang dapat dinikmati oleh mata.
semisal seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pendalangan, dan seni olahraga. Dan yang kedua, kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik, seni sastra. Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan berbagai keseniannya. Jadi kesenian ini juga termasuk unsur budaya, menjadi unsur budaya di suatu daerah. Misal unsur budaya kesenian yang ada di Surabaya. Apa unsur budayanya? Tari remo itu menjadi unsur kesenian budaya yang ada di Indonesia. Itu yang menjadi ciri khasnya budaya kesenian arek-arek Surabaya, tari remo. Kemudian yang selanjutnya ada sistem kemasyarakatan. Unsur budaya yang selanjutnya sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Contoh sistem kemasyarakatan ini, jadi di suatu daerah itu memiliki adat istiadat yang pastinya berbeda-beda. Contoh saja seperti penjelasan yang kemarin tentang adat istiadat. Kalau pemakaman yang ada di Bali itu kan namanya kan ngaben. Itu menjadi salah satu sistem kemasyarakatan yang ada di daerah Bali. Atau menjadi sistem kemasyarakatan itu adat istiadat atau norma-norma yang ada di daerah tersebut. Bisa dibilang seperti itu. Norma-norma hidup yang ada di daerah tersebut. Jadi kebiasaannya itu seperti apa di daerah tersebut, yaitu menjadi budaya mereka. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, unsur budaya selanjutnya adalah pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora, fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu. Misalnya, pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional, pengetahuan menentukan arah orang Dayak sehingga tidak tersesat di hutan belantara, dan pengetahuan menentukan arah pada pelaut tradisional kita ketika mengarungi samudra dan kapal pinisinya, sehingga bangsa kita dikenal sebagai bangsa bahari. Jadi unsur budaya yang selanjutnya yaitu pengetahuan. Di setiap daerah itu pasti memiliki pengetahuan. Kalau semisal kita hidup di daerah tengah hutan, pastinya kita memiliki budaya untuk mencari penunjuk arah. Iki dalan kate metu nak dalan raya iki nang endi yo. Kalau semisal kita tidak tahu mana utara, mana timur, mana barat, mana selatan, kita juga akan tersesat walaupun hidup di tengah hutan gitu. Tapi karena itu sudah menjadi budaya dan kemudian muncullah pengetahuan tentang kompas, mencari arah jalan untuk keluar dari hutan belantara tadi. Dan unsur budaya yang selanjutnya yang terakhir adalah bahasa. Ini sudah Ustadz Rozi jelaskan berulang kali kemarin waktu kita live Zoom. Jadi setiap suku itu memiliki bahasa yang berbeda. Setiap budaya, setiap daerah itu memiliki budaya bahasa yang berbeda-beda. Misal apa itu namanya? Kalau orang Jawa bilang rumah itu omah, kalau orang Sunda bilang omah itu imah. Kalau orang Jawa bilang aku itu kulo, tapi kalau orang Sunda bilang aku itu abdi. Tuh, kemarin Ustadz Rozi sudah menyinggung tentang penjelasan faktor penyebab keragaman yang ada di Indonesia. Jadi Ustadz Rozi ringkas, unsur budaya yang ada di Indonesia itu ada 7: religi, kepercayaan atau agama, kemudian mata pencaharian,
kemudian teknologi peralatan, kesenian, sistem kemasyarakatan atau kebiasaan atau adat istiadat atau norma-norma yang ada di daerah tersebut. Kemudian pengetahuan dan yang terakhir budaya. Jadi ada 7 unsur-unsur budaya. Kalau memang perlu dicatat, ada yang penting dari penjelasan Ustadz Rozi, monggo silakan dicatat. Selanjutnya di bawahnya unsur budaya itu ada Pancasila dalam keberagaman bangsa. Jadi di dalam keberagaman bangsa, maksudnya dari banyaknya suku, daerah, ras, warna kulit, semuanya yang ada di Indonesia ini dasarnya tetap satu. Dasarnya tetap Pancasila. Itu harus kita tanamkan dalam-dalam sebagai warga masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena kita juga tinggal di negara Indonesia. Kalau kita tidak mau mengakui Pancasila, ya wis keluar dari Indonesia, hiduplah di luar negeri. So simple kan, gampang kan? Jadi kalau kita hidup di Indonesia, berarti kita harus bisa menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Ustadz Rozi simpulkan di dalam kelima sila ini yang ada di Pancasila. Itu nilai yang terkandung di dalamnya itu adalah satu, wujud saling menghormati antar umat beragama, antar suku, antar ras, antar warna kulit. Kita harus saling menghormati. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah saling menghormati, hidup kita kan akan tentram, aman, dan nyaman. Kalau tidak adanya rasa menghormati dan tidak adanya rasa toleransi, waduh, isok tukaran terus samaanku. Warna kulitku kok coklat, warna kulitku putih, ayo teman-teman. Nanti bisa seperti itu. Kalau kita tidak mempunyai dasar negara. Jadi malah tidak karu-karuan. Jadi tidak ada rasa saling menghormati, tidak ada saling menghargai, tidak ada wujud rasa saling toleransi antar perbedaan suku, ras, dan umat beragama juga tidak ada. Waduh, tidak karu-karuan Indonesia. Dan alhamdulillah dengan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia ini walaupun beragam bisa menjadi satu kesatuan. Kemudian lanjut, cara menyikapi keberagaman, cara menyikapi beraneka ragamnya suku, ras, bangsa, adat istiadat, kemudian kepercayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah menghormati dan menghargai sesama teman. Dan yang kedua, menolong teman tanpa membedakannya. Yang ketiga, menumbuhkan semangat persaudaraan. Jadi cara menyikapi keberagaman yang pertama adalah menghormati dan menghargai sesama teman. Jadi saling menghormati gimana Ustadz? Masa kalau ketemu teman terus kita hormat gini? Iku koncomu duduk tiang bendera, kalau kepada tiang bendera kita hormat gini ndak apa-apa. Tapi kalau sesama teman menghormati dan menghargainya gimana? Ya, misal ini ada teman-teman kalian itu sedang makan. Kemudian kalian itu cerita yang sekiranya itu jorok. Itu kan bisa dibilang tidak menghormati, tidak menghargai teman kamu yang sedang makan. Teman kamu ini makan, makanannya enak, tapi kamu tiba-tiba cerita apa itu? Jorok. Cerita jorok itu dalam artian, ya aku mau habis buang air loh, terus warnanya gini. Nah nanti kan orang yang di sampingmu ini kan terganggu. Aku iki mangan rek kok cerita ngene lah ya kudu muntah aku. Nah, itu bisa dibilang berarti
berarti kalian tidak menghormati, berarti kalian tidak menghargai teman yang ada di samping kalian, teman yang sedang makan itu tadi. Kamu tidak menghormati orang tadi. Kemudian yang kedua, menolong teman tanpa membedakannya. Menolong teman tanpa membedakannya. Ini contoh, misal Ustaz Rozi ini, waduh, pokoknya sembarang duwe. Sedangkan si Fulan ini, dia itu untuk beli pensil pun itu keluarganya itu susah, tidak bisa. Dan pada waktu ulangan, si Fulan ini tidak punya pensil. Kemudian Ustadz Rozi kan punya sembarang ya, pokoknya semuanya punya Ustadz Rozi ini. Kemudian Ustadz Rozi meminjamkan salah satu pensilnya Ustadz Rozi kepada si Fulan ini tadi. Ini adalah salah satu wujud rasa menolong teman tanpa membedakannya. Walaupun Ustadz Rozi punya segalanya, tapi Ustadz Rozi masih mau menolong si Fulan ini tadi. Yang dia itu untuk keluarganya bisa dibilang kurang mampu lah. Karena untuk memberi pensil pun itu dia tidak bisa. Tapi tetap harus Ustadz Rozi berteman dengan dia. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan semangat persaudaraan. Ini intinya dua yang tadi Ustadz Rozi sampaikan, menghormati dan menghargai. Jadi kalau kita sudah bisa menghormati dan menghargai sesama teman, kemudian menolong teman tanpa adanya membedakan, secara tidak langsung kita akan tumbuh rasa semangat, saling menumbuhkan rasa semangat kita untuk berteman atau mencari persaudaraan. Jadi nanti akan rasa ingin bertemannya itu akan semakin bertambah kalau kita sudah melakukan menghormati dan menghargai dan kemudian menolong teman tanpa membedakannya. Secara nanti itu rasa semangat untuk berteman itu secara tidak langsung itu akan ada dengan sendirinya. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Ustadz Rozi tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini atau pada video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Ustadz Rozi mohon maaf. Bojonegoro duwe naga, Surabaya duwe boyo. Cekap semanten atur kawula, kula nyuwun agunge pangapura. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.